Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Tri Hermawan. Kalian bisa panggil saya Pak Trihir, kalau nggak Pak Tri selama di sekolah. Selama 6 bulan ke depan, saya bakal jadi guru uh, PPKN yang bakal ngajar kalian secara online karena COVID-19 ini. Jadi terakhir saya pas baca berita, tanggal 8 kemarin, kasus di Indonesia tuh udah mecah rekor lagi. Karena sehari itu bisa kena 1.800 orang udah ternyata positif, dan totalnya tuh sekarang udah 68.000. 2 hari lagi kemungkinan kita bakal jadi yang paling gede di ASEAN, di Asia Tenggara, yaitu udah tembus 70.000 kasus. Gimana kabar kalian di rumah? 3 bulan, 4 bulan ini kan kalian di rumah aja ya? Kalian nggak kemana-mana kan? Cuma nggak keluyuran, nggak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nggak itu. Setidaknya kalau kalian nongkrong di pinggir jalan, kalau nggak penting-penting banget ya janganlah, jangan dulu, ditahan dulu, stay home dulu. Kalau bener-bener penting, ada urusan yang nggak bisa kalian tinggalin, ya pakai masker, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian, jaga kesehatan orang tua kalian juga. Soalnya nanti kan takutnya kalau kalian pas keluar terus jadi carrier pembawa virus itu kan juga nanti ya bakal repot semuanya gitu. Oke. Sedikit perkenalan dari saya ya, karena ini kita ngajar online, saya bakal bikin video ini secara sepersonal mungkin untuk kalian, karena saya ngomongnya kan langsung sama kalian, jadi saya ingin kalau video ini tuh nggak terlalu kaku dan kerasa personal banget untuk kalian. Oke, sedikit tentang background saya ya. Saya tinggal di Besuki Tado Kampel. Kalau kalian mau main-main ke rumah saya, nanti aja pas ada acara Saturday, di mana banyak sekali dari murid-murid Karya Nugraha yang biasanya bakal mampir dan stay sampai jam 10-an malam tuh mereka ramai banget. Pasti di rumah saya tuh udah seru banget, soalnya beberapa kelas itu gabung jadi satu dan beberapa angkatan tuh ya jadi satu di satu rumah, jadi ya ramai banget paling. Sedikit tentang pendidikan saya. Saya dulu SD di SD Negeri 1 Ampel, lalu SMP di SMP Negeri 2 Sambi di daerah Simosana, lalu STM di STM Saraswati Salatiga, baru di kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, jadi dulu saya tuh nggak pernah punya pas sekolah ya. Saya nggak pernah punya teman sepantaran. Jadi saya tuh kalau berangkat sekolah, kalau nggak pulang sekolah tuh di satu desa itu pasti sendirian. Soalnya biasanya kalau SMP tuh, kalau di daerah saya, di Besuki itu biasanya mainnya tuh di SMP 1, kalau nggak SMP 2 Amel. Nah, saya dilempar ke Simo, SMP Negeri 2 Sambi. Setelah itu pas SMA, biasanya mereka kan di SMA di Ampel, kalau nggak di SMA di Boyolali. Saya baru saya dibuang ayah saya ke daerah Salatiga, jadi saya sendirian aja di Salatiga. Setelah itu pas kuliah ya udah sendiri aja. Tapi dari SMP saya kan udah kemana-mana sendiri, ke tempat jauh ya sendiri. Akhirnya sampai sekarang tuh ke bawah, kalau kemana-mana tuh suka keluyuran ke tempat yang jauh buat cari ketenangan, buat nyari hal-hal baru, ngobrol sama orang asing. Itu ada nikmat tersendiri gitu loh. Uh, Oke, cukup tentang alamat saya dan sekolah saya. Lanjut ke hobi. Saya suka menggambar dari kecil. Saya suka gambar Digimon, Pokemon kayak gituan, sampai akhirnya di kelas 1 dan kelas 2. Saat kelas 1 sampai kelas 2 STM, saya kursus kursus lukis di Sanggar Budi, tepatnya di Tengaran. Selama 2 tahun saya kursus di sana, tapi setelah itu saya ngerasa kalau saya tuh kayak stuck gitu loh. Kayak saya nggak bisa lagi buat melukis, sama saya nggak bisa lagi mewarnai. Kayak saya tuh udah stop, saya jenuh, karena menurut saya dulu imajinasi yang ada di otak saya tuh nggak cukup untuk tertuangkan ke dalam kanvas. Setelah itu baru saya mulai cari hobi yang lain. Nah, ketemu saya di hobi baca buku sama nulis. Nah, ternyata pas saya nulis itu tuh ada sensasi di mana saya bisa menuangkan seaneh mungkin ide-ide saya, seunik mungkin cerita saya, abstrak mungkin lah, seaneh-anehnya kan saya bisa nulis semau saya di sana, bermain dengan banyak peran, bermain dengan banyak sudut pandang. Ternyata itu nikmat sekali. Selain baca tulis, saya juga suka olahraga outdoor. Saya suka renang, saya suka lari, hampir tiap sore saya lari, dan saya juga suka naik gunung. Terakhir saya naik gunung di
Lau, dan itu banyak sekali kisahnya. Jadi nanti saya kalau kita ketemu di kelas ya, kita bakal berbagi tentang petualangan saya pas ada di Lau atau apapun itu. Soalnya lumayan seru dan horor sih sebenarnya. Oke, jadi gini, saya kan selama 6 bulan ke depan saya bakal jadi guru online kalian, yang bakal ngajar kalian secara online. Saya ingin di kelas saya, di kelas PPKN itu jadi safe place buat kalian, dimana kalian tuh wajib menghargai satu sama lain, tidak menggunakan kata-kata kasar. Semua pendapat kalian tuh berharga, dan kalian walaupun kalian ngerasa kalau kalian insecure atau kalian nggak bisa ngomong, saya bakal berusaha untuk memancing pendapat-pendapat kalian. Jadi semua suara yang ada di pikiran kalian, di dalam hati kalian, itu berharga. Jadi kita semua di kelas ini bakal belajar mengemukakan pendapat. Di sini adalah ada kelas demokrasi di mana semua pendapat kalian itu penting dan bisa kita bahas satu persatu. Kan bisa diskusi semau kalian. Yang penting dengan catatan ya, kita menjaga norma dan kata-katanya nggak boleh kasar sama sekali. Oke, di PPKN, karena biasanya ya dari beberapa siswa yang saya wawancarai dulu pas perkenalan atau apapun itu, biasanya mereka tuh paling benci sama PPKN tuh gara-gara banyak resum, terus hafalan pasal, membosankan, cuma guru tuh kayaknya cuma ceramah doang di dalam kelas tuh, sampai kayaknya tuh PPKN tuh kayak bukan pembelajaran yang penting gitu loh. Nah, di kelas ini saya bakal berusaha sekuat mungkin buat ngubah eh, citra PKN yang ada di pikiran kalian dengan metode-metode ajar yang udah banyak saya praktekkan sih di tahun-tahun kemarin. Jadi semuanya kalian suka nge-game. Nanti di kelas saya tuh ada beberapa game yang bisa kalian lakukan. Belajar sambil bermain. Semuanya kalian suka nyanyi, kalian bisa kita bisa menggunakan metode pembelajaran namanya talking stick, di mana nanti kita bakal lempar-lemparan. Yang pertama kita bakal baca materi, setelah itu bukunya ditutup, materinya ditutup. Setelah itu kita bakal lempar-lemparan stick. Biasanya saya kasih pralon yang saya warnain kayak gitu. Ntar kita bakal lempar-lemparan stick itu sambil bernyanyi. Terus pas saya bilang stop, yang dapat stick itu kita bakal dapat quiz dari saya. Kalau kalian suka gambar, tenang, ada metode buat kalian yang suka gambar, namanya poster session, dimana nanti kita ada materi, kita bahas intinya apa. Setelah itu kalian tuangkan dalam HVS, terus kalian gambar itu poinnya itu apa kayak gitu. Kalian bisa melakukan kayak gitu. Jadi banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk kalian semua, karena saya sadar kalau kalian itu kita semua berbeda, kita punya cara belajar yang berbeda. Kalian semua itu penting dan kalian semua punya hak yang sama untuk belajar. Seperti saya dulu, saya tuh nggak bisa menerima pembelajaran lewat ceramah, karena menurut saya tuh kayak saya tuh selalu kehilangan fokus kalau mendengarkan orang ceramah. Di kelas PPKN ini nanti kita setiap minggu bakal berganti-ganti metode untuk menstimulus cara pembelajaran kalian. Jadi kalian bakal nemu cara belajar yang baik itu gimana sih, kalian tuh cocoknya belajar lewat apa sih kayak gituan. Nanti kita bisa lah kita ganti setiap minggu, ganti-ganti metode, ganti metode lagi kayak gitu. Oke, lanjut lagi tentang metode ajar. Oke, selain kalian bisa nyanyi-nyanyi sambil belajar lewat metode namanya talking stick, kalian bisa juga nanti yang suka nonton film, kita bisa nonton film bareng-bareng di kelas dengan metode namanya tuh analisis film. Jadi ntar kalau saya muterin film di kelas, kalau nggak saya drop link di YouTube yang harus kalian tonton, nanti kita bakal nganalisis bareng-bareng kayak gitu. Jadi banyak sekali metode ajar yang bisa kita gunain bareng-bareng buat stimulus cara pembelajaran kalian. Jadi semua tuh pasti saya percaya kalau kalian semua tuh pinter, kalian semua tuh pasti bisa kalau berusaha. Tinggal kita temuin aja cara atau metode pembelajaran yang baik dan tepat untuk kalian tuh yang jenis apa gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau semuanya saya tadi nggak bisa dengerin orang ceramah karena saya tuh pasti kehilangan fokus ya sama guru-guru yang pakai metode ceramah. Ternyata saya pas dulu kuliah saya baru sadar ternyata saya tuh orang yang
termasuk golongan orang yang belajar dengan metode namanya visual learning. Jadi saya bisa belajar, ilmu tuh bisa masuk kalau saya tuh nonton film, kalau saya tuh lihat gambar, kalau saya tuh jalan-jalan ke museum, kalau lihat apapun yang menstimulus mata, pendengaran, hati kayak gitu loh. Jadi banyak sekali cara pembelajaran yang harus kita coba untuk kalian semua, karena satu kelas tuh biasanya kan sampai 35, kalau 35 lah rata-rata. Nah itu dari satu kelas itu kan nggak mungkin semua itu punya cara belajar yang sama. Ada yang suka ngafal, ada yang suka nulis doang, ada yang suka gambar, ada yang suka nyanyi, semuanya itu sama. Kalian punya hak yang sama untuk belajar. Jadi, untuk 6 bulan ke depan kita bakal belajar dengan aplikasi namanya Jagadatu. Di mana aplikasi Jagadatu itu bisa kalian buka dengan device apapun. Kan bisa buka dengan HP, komputer, tablet, atau laptop. Terserah kalian yang ada di rumah. Kalian yang penting bisa buat membuka aplikasi itu. Dan utamakan ya nanti pas kita belajar, cari tempat yang tenang agar pas pembelajaran tuh kan bisa masuk gitu loh. Jadi nggak ada gangguan atau distraksi apapun gitu. Jadi pas kita ngobrol kayak gini, walaupun ini di tapping, jadi kita tetap ada ilmu yang bisa kalian serap kayak gitu. Selama 6 bulan ke depan, semoga ya, selama 6 bulan ke depan ini udah selesai corona. Soalnya ini kan baru gelombang pertama. Nanti ada, kalau gelombang pertama udah landai kurvanya, nanti kan ada gelombang kedua. Jadi ini tuh masih belum benar-benar selesai. Tapi kabarnya nanti kalau Januari tahun depan tuh biasanya udah, kalau dilihat polanya itu udah selesai kok. Iya. Selama 6 bulan ke depan kan kita belajar online. Nah ini ada beberapa peraturan yang saya buat, ada 4 kalau nggak 5 peraturan yang saya buat untuk menjaga biar pembelajaran ini kondusif gitu loh. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama, nanti kalian wajib untuk memiliki buku catatan yang bersambul. Jadi nanti satu kelas itu memiliki buku catatan PPKN yang memiliki sampul yang sama. Yang kedua adalah kalau saya nanti bakal ngedrop materi atau tugas atau apapun, biasanya nanti bakal saya kirim lewat link. Link itu bakal saya drop di WA, kalau nggak di drop di apa, nanti linknya berisi materi, jurnal, atau video yang harus kalian pelajari selama di kelas online maksudnya. Oke, yang ketiga, saya tidak menoleransi kata-kata kasar. Saya juga tidak menoleransi bullying. Kita di sini untuk jadi orang yang lebih baik, memanusiakan manusia. Kita belajar untuk body positivity, kita menghargai ciptaan Tuhan, kita menerima pemberian Tuhan tuh gimana. Kita nggak boleh mengejek satu sama lain. Kita berusaha jadi orang yang baik, bertutur kata yang baik. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang memanusiakan orang lain lah, intinya seperti itu. Jadi nggak boleh menyakiti satu sama lain. Oke, lanjut. Nanti pas pembelajaran bagian, kalian punya free time selama 5 kalau sampai 10 menit untuk merilekskan diri, untuk membuat diri kalian nyaman. Jadi semuanya nanti saya ada jam kedua, sebelumnya ada jam, atau setelah saya nanti ada jam, kalian bisa rehat dulu biar menenangkan dulu, ngambil minum di rumah dulu, makan dulu, terserah kalian. Yang penting kalian nyaman, kalian punya waktu 5-10 menit biar relax. Setelah itu kalian nggak boleh melakukan apapun, kalian harus belajar dan fokus sama saya. Oke? Dan selanjutnya, nanti kalau ada tugas ya, ini peraturan kelima, nanti kalau ada tugas dari saya, kalian tulis di buku catatan atau di HVS atau di apapun itu. Yang pertama, jangan lupa kalian tulis identitas kalian di pojok kanan atas. Setelah itu kalian tulis Bismillah di atasnya, di tengah-tengahnya. Jadi nanti Bismillah biasanya itu bakal ngasih nilai tambahan buat kalian. Jadi jangan pernah lupa buat nulis Bismillah ya. Oke, lanjut ke fase selanjutnya. Jadi setelah ini saya bakal jelasin satu persatu KD dan KI yang bakal kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan nanti setelah saya jelasin KD dan KI-nya, kalian punya satu tugas. Iya, satu tugas. Kan bakal menggambar di halaman penuh.
di halaman penuh, di halaman penuh satu lembar gini, Garuda Pancasila dengan arti sila-silanya ya. Jangan lupa. Nanti langsung minggu depan kita kumpulin lewat WA kalau nggak lewat email. Nanti kan di akhir pembelajaran saya bakal ngasih nomor WA saya. Dan kita bakal bikin grup kelas ya. Tapi tolong tetap dijaga tata katanya, pembicaraannya, nggak boleh pakai kata-kata kasar ya. Kita harus saling menghormati, semua itu sama kedudukan kalian. Kita sama-sama belajar dan kalian sama-sama murid, oke? Nggak boleh bullying sama sekali. Oke. Lanjut di video berikutnya ya. Nanti di video berikutnya saya bakal menggunakan laptop buat menjelaskan tentang KD dan KI-nya. Jangan lupa nanti di akhir pembelajaran kan punya tugas, punya PR untuk menggambar burung Garuda dan dikumpulin minggu depan. Dan di akhir video, kalau kalian butuh, nanti saya bakal kasih nomor WA saya. Jangan lupa nanti pas WA dikasih nomor, dikasih apa nama, kelas apa, biar saya simpan dan saya masukin ke dalam grup WA kita ya. Oke, segitu aja. Lanjut ke video berikutnya. Oke, jadi tadi adalah video penjelasan tentang KI dan KD yang bakal kita pelajari selama 6 bulan ke depan ya. Semoga setelah 6 bulan COVID ini udah selesai. Jadi kita bisa beneran tatap muka secara langsung, bisa bersentuhan, bisa bersalaman, dan semuanya tuh udah normal. Nggak ada ketakutan berlebihan gara-gara corona ini lagi. Oke, setelah itu, satu lagi, kalian punya PR, kan ada tugas menggambar Pancasila setelah satu halaman penuh ya, nggak boleh setengah halaman tapi satu halaman penuh. Kita kumpulin minggu depan. Nanti di akhir video kalian boleh ngirim lewat email, kalau nggak lewat WA. Kalau kalian chat saya, nanti jangan lupa pas kalian ngechat saya, ngumpulin, nanti kasih identitas biar saya bisa masukin kalian ke grup kelas. Dan selama di grup kelas kalian nggak boleh berkata-kata kasar ya, soalnya kalau udah berkata-kata kasar atau nyinggung satu sama lain, kalian bakal saya kick out dan kalian nggak bakal tahu tugas-tugas atau peraturan tugas-tugas ke depan atau apapun itu yang ada di dalam grup itu ya. Oke, saya kira segitu aja dulu video pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.